Bayangkan di siang bolong sebuah bank besar di India tiba-tiba diserang perampok bertopeng. Polisi, media, dan seluruh negara panik dibuatnya. Tapi di balik semua itu, ternyata ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Langsung saja kita alurin filmnya bersama siapa lagi kalau bukan Mageran Movie Bro. Wadidaw. Film dimulai dengan suasana genting. Seluruh media India heboh memberitakan skandal besar di Bursa Efek, di mana negara telah dirugikan hingga puluhan bahkan ratusan miliar. Semua didalangi oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Playboy India. Pemimpinnya adalah pria ini bro. Dan saat orang-orang pusing kepala dibuatnya, dia malah asik-asikan menikmati hidupnya di hotel mewah dengan dikelilingi para wanita. Wadidaw, asik sekali dia bro. Hingga akhirnya sejumlah petugas dari CBI tiba-tiba menyerbu ke tempat itu. Dan dalam hitungan detik kesenangan berubah jadi petaka. Sementara itu di sisi lain kota kita diperkenalkan dengan Radha, seorang perampok bayaran. Dia tengah menyiapkan senjata, memeriksa peluru dan menatap market kecil sebuah bank. Karena dia dan kelompoknya baru saja dapat orderan merampok Your Bank, salah satu bank swasta terbesar di Chennai. Dan akhirnya tanggal operasi ditetapkan 21 Mei. Lalu dengan pakaian serba hitam dan topeng mereka melancarkan aksinya tepat di saat jam kerja. Seketika orang-orang di dalam bank menjerit ketakutan. Suara tembakan bergema dan dalam sekejap perampok berhasil menguasai seluruh ruangan kecuali seorang pria di sebuah ruangan. Bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini bro. Tiba-tiba pria itu bergerak dan menghajar perampok itu. Ia keluar dari ruangan dan langsung menembaki semuanya. Dan tak butuh waktu lama, para perampok pimpinan Radha bertekuk lutut di hadapannya bro. Seketika kekacauan mereda. Polisi dan nasabah bank bersorak gembira. Mereka mengira pria itu adalah dewa penyelamat mereka. Tapi sayang, seketika dia tertawa keras dan berkata bahwa dia juga akan merampok bank itu. Wadidaw, kok bisa begitu bro? Semua orang terpaku tak menyangka jika pria berambut putih dan pakaian serba putih itu juga adalah penjahat. Tapi semua itu bukan mimpi karena dia adalah Michael Jackson alias The Dark Devil alias si Abang Jago bro. Haha, keren dia bro. Bang Jago langsung menyandera para pegawai bank, menguasai situasi dan bahkan menyetel bom di seluruh area bank itu termasuk di tubuh sejumlah sandera. Sementara kepanikan masih terus terjadi di luar sana. Berita perampokan menyebar dengan sangat cepat. Polisi, media, dan pejabat tinggi langsung berdatangan. Komandan lapangan yakni Inspektur Ramachandra memerintahkan pasukannya untuk segera menutup seluruh akses keluar. Sniper ditempatkan di atap. Negosiator sudah bersiap dan drone mulai memantau dari udara. Namun Bang Jago ini bukan penjahat kaleng-kaleng bro. Ia sudah tahu semua taktik polisi dan saat ini dia memanfaatkan kamera para wartawan untuk menyebar propaganda ke seluruh masyarakat. Di tengah kekacauan itu, Chris sang pemilik Your Bank terlihat sangat cemas. Bukan karena uang nasabah yang terancam, tapi karena rahasia kotornya bisa terbongkar bila perampokan itu gagal. Karena ternyata Chris adalah dalang dari semua kejahatan bro. Saat pasar saham kolaps dan banyak orang kehilangan uang, semua adalah rencana si bos jahat itu. Dan semua uang hasil penipuan reksadana itu ia simpan di dalam banknya itu. Lalu demi mengaburkan dan mendapatkan uang-uang itu, dia merencanakan perampokan banknya sendiri. Ia menyuruh salah seorang anak buahnya bekerja sama dengan Inspektur Ramachandra untuk mencari perampok bank untuk merampok banknya itu. Di tempat terpisah, ulah jahat Inspektur Ramachandra akhirnya terbongkar. Ia mengakui semua kepada sang atasan. Ia mengaku awalnya ia hendak menyewa Bang Jago sebagai perampok bank itu. Tapi saat itu Bang Jago menolak mentah-mentah. Tapi tanpa sepengetahuannya, diam-diam Chris mengirim pembunuh untuk menghabisi Bang Jago dan teman-temannya bro. Semua dia lakukan demi menghilangkan bukti dan saksi dari rencana jahatnya. Saat itu sejumlah rekan Bang Jago tewas. Bahkan Bang Jago dan rekannya si gadis cantik nyaris kehilangan nyawanya. Mereka ditembaki, mobil mereka dihantam hingga terjun ke jurang dan meledak. Beruntung mereka masih bisa selamat bro. Mereka diselamatkan oleh pasutri yang tinggal di
lereng bukit. Dan siapa sangka Pak Sutri itu adalah salah satu korban kejahatan Kris. Anak sulung mereka yang bekerja untuk Kris pernah coba membongkar penipuan reksadana yang dilakukannya. Namun alih-alih mengembalikan semua uang rakyat, Kris malah menghabisi pemuda itu. Dia melemparkannya dari atap gedung namun membuat kematiannya seolah-olah bunuh diri, bro. Dan semua kejadian itu diceritakan Bang Jago lewat siaran live TV yang semua informasinya langsung sampai ke masyarakat tanpa sensor dan potongan iklan tentunya. Wadidaw, terkejut semuanya, bro. Kris yang saat ini sudah berada di bawah kuasa Bang Jago tak bisa mengelak lagi. Ya, sudah sangat ketakutan karena bisa saja nyawanya akan melayang seketika. Dan benar saja Bang Jago tak memberinya ampun sedikit pun. Bang Jago membawa Kris dan komplotannya masuk ke dalam berangkas bank. Dan siapa sangka di bawah lantai berangkas itu masih ada berangkas lain yang tersembunyi. Tapi semua uang yang ada di dalam sana adalah uang palsu, bro. Karena ternyata semua uang aslinya telah dibawa kabur oleh si Kris jahat itu. Diam-diam setiap malamnya dia mengangkut uang-uang itu dengan truk kontainer. Dan setelah perampokan rencananya mereka akan meledakkan bank itu. Dengan demikian dia bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, dia bisa mendapatkan semua uang nasabah. Dan yang kedua adalah bisa mendapatkan uang dari asuransi bank itu. Tapi semua jauh panggang dari api, bro. Bang Jago membuyarkan semua rencananya. Bahkan kini sebagai balasan hukuman, Bang Jago memasukkan Kris dan rekan-rekan jahatnya ke dalam berangkas rahasia itu. Lalu tak lama pasukan anti teror menyerbu bank itu. Mereka langsung menembaki tanpa peduli nyawa Sandra. Yang penting nyawa si penjahat Kris yang selamat, karena dia punya banyak uang dan kuasa. Dan di saat inilah muncullah Charmani, si gadis cantik, bro. Dia muncul dengan dua mobil pemadam kebakaran, tapi mobil itu bukan datang dengan membawa air. Mobil itu berisi 2 ton bahan peledak, dan jika kedua mobil itu meledak maka separuh kota Chennai akan hangus tak terkira. Wadidaw, bahaya ini, bro. Dan akhirnya melihat itu serangan pun dihentikan. Bang Jago bersama rekan-rekannya akhirnya berhasil kabur dengan menggunakan mobil damkar. Dan singkat cerita, Bang Jago pergi melarikan diri. Ya, dan si gadis cantik pergi melalui jalur laut. Namun sayang, polisi terus mengejar mereka, bro. Hingga akhirnya aksi tembak-tembakan tak terelakkan lagi. Bang Jago dan si gadis cantik berhasil meledakkan sejumlah kapal. Tapi sayang, mereka juga terkena tembakan. Keduanya terkapar di atas kapal. Tapi saat petugas datang, mereka tak menemukan jasad Bang Jago ataupun si gadis cantik. Karena ternyata mereka sudah berhasil selamat. Dan saat ini mereka berada di kapal yang aman. Tak lama dia menelpon si komisaris polisi. Sang komisaris saat ini tengah berada di sebuah kapal yang membawa puluhan peti kemas. Dan isinya adalah uang-uang yang coba dicuri oleh si penjahat Kris dan komplotannya. Totalnya ada 25 peti kemas yang semuanya berisi uang curian dan penipuan milik rakyat. Wadidaw, kalau sudah begini, kira-kira Bang Jago ini penjahat atau pahlawan, bro? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, bro. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mageran Movie, bro.